Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-jumu'ata min bainil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul a'lam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sayyidul mursalin wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah jualah sampai tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 125. Kemudian kita berkirim salam, bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Wa idh, wa dan idh, ingatlah. Ja'alna, kami jadikan, al-baita, rumah. Al-baita artinya rumah, bait, rumah. Mathabatan, maksud rumahnya adalah baitullah, rumah Allah. Mathabatan, tempat kembali, tempat berkumpul, linnas, bagi manusia, wa amna, dan terjamin keamanannya. Wattakhidhu, jadikanlah oleh kalian, min maqami, min dari maqam, tempat berdiri, Ibrahim musalla, tempat salat. Wa ahidna, dan kami suruh, kami sudah tekan kontrak, ila Ibrahim, kepada Ibrahim dan Ismail, antahira, untuk keduanya mensucikan baiti, rumahku, lit-ta'ifina, bagi orang yang tawaf, wal-akifina, orang-orang yang iktikaf, war-ruka', dan orang yang ruku', dan war-ruka'is sujud, orang ruku' dan sujud. Pagi kini tidak lama, kerana kita akan sarapan sama-sama di Sarawak. 10 minit sampai 5 balik paling lama. 15 minit paling lama. Kali kini materinya tentang membangun rumah seperti rumah Allah. Jadi Allah menyatakan kalau rumah Allah fungsinya. Maka kita cari dulu fungsi rumah awak. Bahas supaya bisa ya model baitullah, model rumah Allah. Pertama, fungsi rumah menurut Allah, rumah Allah itu adalah mathabatan linnas. Mathabah tu marja', tampik pulang, tampik kembali. Orang yang pernah pergi ke Sinan, engkau yang di belakang ke pintu Kaabah. Orang yang pernah mencalek Kaabah, orang yang pernah datang ke Baitullah, silahkan tanya, sia saja. Kalau memang mendapatkan rasanya, pasti pengen balik ke situ.
Itu marja', itu mathabatan. Entah mah kenetnya enggak tahu. Pokoknya yang pernah ke situ pasti ingin balik ke situ. Makanya rumah fungsi yang pertama harus menjadi tujuh. Tampik balik. Apapun masalahnya, pergi pulang. Jadi rumah harus menjadi tempat kembali. Kalau Ka'bah Allah jadikan mathabah, maka apapun kejadiannya kita balik ke situ balik. Niat pergi ke situ. Apapun yang terjadi, kita niat. Nah, walaupun kadang orang bau tangan niat pergi ke Makkah. Kan ada dulu sempat tahun 3 tahun atau 5 tahun belakangan sempat viral lo tentang pinjam ke bank supaya bisa pergi haji. Dana talangan haji namanya. Ada juga namanya ya umroh, sampai umroh pun ada tu. Berarti umroh dulu pokok cicil lah. Saking inginnya kasinan. Bahkan orang yang pergi kasinan rata-rata serunya ditanya, "Nio balik-balik?" Pasti nio balik. Itu mathabah. Nah, fungsi rumah harus menjadi itu. Apapun yang terjadi, Nio pengen pulang. Berarti rumah harus tampik kita balik. Harus bisa orang pulang model itu apa sebab? Ya karena nyaman. Nggak mungkin rasanya kalau nggak nyaman nggak Nio pulang kan. Dialah pergi ke lapau aja lah. Karena lebih nyaman di luar. Kalau nyaman di dalam berarti pasti marja', mathabah. Kalau sekiranya asal katanya dari thaba. Kalau thawbun, thawab adalah balasan. Sawabun tu artinya balasan. Sampai kita menikmati apa hasil karya awak. Itu rumah. Itu fungsi yang pertama. Wa amna, keamanan, harus aman. Jadi membuat teralis di rumah itu bagian dari menciptakan keamanan di rumah. Dan Ka'bah, Baitullah itu tempat paling aman. Wa amna, dijamin oleh Allah. Ingatlah kami jadikan rumah itu sebagai tempat kembali dan tempat aman. Yang kedua, harus keamanannya, kenyamanan aman harus diciptakan di rumah. Anak harus merasa aman di rumah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah perintahkan jadikanlah makam Ibrahim, tempat tagaknya Ibrahim. Alhamdulillah Pak Ibrahim, petang kami bicarakan apa tentang Ibrahim. Ibrahim dari Abu Rahim, bapak yang penyayang. Ini Abu Rahim, Ibrahim. Jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim. Ka'bah dibangun kan tinggi itu. Kalau kini Ka'bah yang kini itu tingginya 15 meter. Panjang 2 baleh, lebar 10, tinggi 5 baleh. Bara kelilingnya pes. Investment yang jauh. 10 kali kelilingnya 10 kali 2 je. 10 kali 2 tambah 2 kali 2 je, Pak. Tingginya 5 baleh. Itu karena tingginya 5 baleh tentu butuh kalau dewaan mereka tampik tagak. Dulu tampik tagaknya dari batu. Karena batu ada pakai tapak Nabi Ibrahim, itu namanya makam. Kalau dewa makam kalau kuburan makam dalam bahasa Arab itu artinya tampik tagak ketika waktu membangun Ka'bah. Kalau kini posisinya di muka Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah kau bagian mukanya ada bangunan yang ditutup itu makam. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan tempat makamnya itu di sebelakangnya tampik sholat. Makanya orang yang selesai tawaf, orang yang umroh, haji, selesai tawaf, maka sunnahnya sholat setentang makam Ibrahim. Atau kalau tidak sempat, tidak bisa karena ramai orang, boleh di mana saja. Karena tampik tagak Nabi Ibrahim kan sekeliling Ka'bah itu membangun Ka'bah. Makanya boleh di mana saja. Jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim, tempat waktu membangun Ka'bah, musalla, tempat sholat. Berarti rumah fungsinya juga untuk ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang sunnah, kerajaan di rumah, tahajud, walaupun kan Sarawak nak tak kunci, yang lebih baik adalah di rumah. Anak-anak di rumah, pusat pendidikan agama dari rumah itu sebenarnya. Dikelola dari rumah agama itu ada, berarti fungsi rumah seperti rumahnya Allah. Tampik salat, musallat berarti tampik ibadah. Yang pertama tadi
Mathabah tampe balik berarti kenyamanan. Yang kedua keamanan, yang ketiga tampe ibadah. Pusat keagamaan di rumah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahhira baiti, untuk mensucikan, untuk memberasihan rumahku. Suci dari authan, dari berhala, dari asnam, dari patung-patung, dari perbuatan syirik, ataupun suci dari memang dari najis segala macam. Jadi memberasihan surau, memberasihan musaji itu bagian dari perintah Allah kepada kita. Walaupun dulunya Baitullah untuk Nabi Ibrahim juga Ismail, tapi memberasihan surau itu bagian dari perintah yang pahalanya tentu amat besar. Dan karena membangun rumah model rumah Allah, rumah pun harus tahir, harus suci. Sucinya terserah. Ya sebisa mungkin suci dari bank ancak mana. Kan tu ne. Kalau nak suci dari bank boleh kondisinya. Langsurannya sekian, bisa dilunasi, lunasi. Suci dari ale? Dari yang kumah-kumah. Jadi rumah harus bersih. Itu isyaratnya. Jadi kalau ingin membangun rumah seperti rumah Allah, nyaman, aman, tanpa ibadah dan bersih. Lil aqifina war ruka'is sujud. Untuk orang yang tawaf, kalau Ka'bah itu untuk orang yang tawaf. Wal aqifina untuk iktikaf, berdiam diri, merenung, evaluasi diri. War ruka'is sujud, untuk rukuk dan sujud. Fungsi rumah juga untuk tanpa ibadah. Jelas segini pendek tapi padat. Jadi kita belajar membangun rumah dari surah Al-Baqarah 125 seperti rumah Allah. Nyaman, aman, tanpa ibadah dan bersih. Subhanakallahumma. Kita terakhir berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah, sudah tiada, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ampuni dosa mereka, rahmati mereka, ya Allah. Jadikan kuburan mereka raudatan min riyadil jannah, taman-taman surgamu, ya Allah. Pertemukan kami di surga firdausmu kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami kesempatan, kemampuan untuk terus berbakti kepada mereka. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, untuk saudara kami, keluarga kami yang punya hajat, punya kebutuhan, ya Allah, penuhi, ya Allah, agar mereka tambah dekat dengan Engkau. Untuk keluarga kami, saudara kami yang sedang berbaring sakit, lemah, jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa mereka, dan sehatkan mereka agar mereka kembali bisa beribadah dengan sempurna untuk-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.